Memilih peralatan dapur yang melengkapi tema desain Anda merupakan aspek penting dalam menciptakan dapur yang kohesif dan menarik secara visual. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda memilih peralatan yang sesuai dengan tema desain Anda. 1. Tentukan tema desain Anda. Sebelum Anda mulai berbelanja peralatan, tentukan tema desain Anda. Baik itu gaya modern, tradisional, rumah pertanian, minimalis, atau gaya lainnya, memiliki visi yang jelas akan memandu pilihan Anda. 2. Skema warna. Pertimbangkan skema warna dapur Anda. Pilih peralatan yang cocok atau melengkapi warna di dapur Anda. Peralatan baja tahan karat seringkali cocok dengan berbagai palet warna, sementara beberapa tema mungkin memerlukan warna atau hasil akhir tertentu. 3. Konsistensi. Pertahankan konsistensi dalam gaya dan penyelesaian peralatan Anda. Jika Anda menginginkan tampilan modern, pilihlah peralatan yang ramping dan minimalis. Untuk tema yang lebih tradisional, pilihlah peralatan dengan desain klasik. 4. Ukuran dan tata letak peralatan. Pastikan ukuran dan tata letak peralatan sesuai dengan desain dapur secara keseluruhan. Pertimbangkan ruang yang tersedia dan rencanakan penempatan peralatan untuk memaksimalkan fungsionalitas dan estetika. 5. Opsi kustomisasi. Beberapa produsen peralatan menawarkan opsi penyesuaian, memungkinkan Anda memilih warna atau hasil akhir tertentu yang sesuai dengan tema desain Anda. Jelajahi opsi ini untuk mendapatkan tampilan yang lebih disesuaikan. 6. Merek peralatan. Merek tertentu dikenal karena komitmennya terhadap estetika desain. Teliti merek yang selaras dengan preferensi desain Anda dan jelajahi lini produk mereka. 7. Tekstur dan bahan. Pertimbangkan tekstur dan bahan peralatan. Misalnya, beberapa tema mungkin cocok dengan hasil akhir matte, sementara tema lainnya mungkin cocok dengan permukaan mengkilap atau bertekstur. 8. Integrasi teknologi. Jika tema desain Anda mencakup fokus pada teknologi mutakhir, jelajahi peralatan dengan fitur cerdas dan teknologi terintegrasi yang selaras dengan visi Anda. 9. Gagang dan kenop peralatan. Perhatikan gaya pegangan dan kenop peralatan. Detail kecil ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keseluruhan tampilan. Pastikan semuanya sesuai dengan tema desain, apakah itu ramping dan modern atau lebih banyak hiasan dan tradisional. 10. Pertimbangan anggaran. Meskipun penting untuk memilih peralatan yang sesuai dengan tema desain Anda, pertimbangkan anggaran Anda. Seringkali terdapat titik harga yang berbeda dalam setiap kategori desain, jadi temukan peralatan yang memiliki keseimbangan antara estetika dan keterjangkauan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda dapat memilih peralatan dapur yang tidak hanya memenuhi tujuan fungsionalnya tetapi juga menyempurnakan keseluruhan desain dan suasana dapur Anda. Penempatan peralatan pada desain dapur sangat penting untuk menciptakan ruang kerja yang fungsional dan efisien. Berikut adalah beberapa pedoman umum tentang tempat meletakkan peralatan dapur umum. 1. Kulkas. Letakkan kulkas di dekat pintu masuk dapur agar mudah diakses. Seringkali terletak di sebelah meja untuk menurunkan barang belanjaan. Jika Anda memiliki freezer terpisah, freezer dapat ditempatkan di dekatnya atau sebagai bagian dari kombinasi kulkas freezer. 2. Tempat memasak atau kompor. Tempatkan kompor atau kompor tanam di dekat area persiapan dan dekat dengan tempat penyimpanan panci dan wajan. Pertimbangkan untuk memasang tudung asap di atas untuk menangkap bau dan uap masakan. 3. Tungku. Jika Anda memiliki oven dinding terpisah, seringkali oven tersebut dipasang pada ketinggian yang ergonomis agar mudah diakses. Itu dapat ditempatkan di dekat tempat memasak atau di ruang kabinet khusus. 4. Mesin pencuci piring. Tempatkan mesin pencuci piring di dekat wastafel agar mudah memuat dan mengeluarkannya. Akan lebih mudah untuk menempatkan mesin pencuci piring di dekat ruang makan atau tempat penyimpanan piring dan peralatan makan. 5. Tenggelam. Posisikan wastafel tepat di tengah segitiga kerja dapur, yaitu segitiga imajiner yang dibentuk oleh wastafel, kompor, dan lemari es. Tata letak ini meningkatkan efisiensi di dapur dengan meminimalkan pergerakan yang tidak perlu. 6. Jelembang mikro. Microwave seringkali diletakkan di dekat area memasak untuk memudahkan akses memanaskan atau memasak makanan kecil. Itu dapat dipasang di atas meja atau dimasukkan ke dalam lemari. 7. Pembuat kopi, pemanggang roti, peralatan kecil. Simpan peralatan yang lebih kecil seperti pembuat kopi, pemanggang roti, dan blender di tempat khusus di meja, di lemari dengan rak tarik, atau di garasi peralatan agar meja tidak berantakan. 8. Laci penggangga. Jika Anda memiliki laci penghangat, biasanya laci tersebut dipasang di dekat kompor atau oven.
Fitur ini berguna untuk menjaga masakan yang sudah disiapkan tetap hangat sebelum disajikan. 9. Ventilasi. Jika Anda memiliki sistem ventilasi terpisah, seperti range hood atau ventilasi bawah, posisikan di atas area memasak untuk menghilangkan asap, bau, dan panas secara efektif. 10. Penyimpanan peralatan dan peralatan makan. Tempatkan laci atau lemari dengan pengatur perkakas dan balok pisau di dekat tempat memasak untuk memudahkan akses ke peralatan memasak. 11. Tempat sampah dan daur ulang. Tempatkan tempat sampah dan tempat daur ulang di dekat wastafel agar mudah dibuang saat menyiapkan makanan. Pertimbangkan untuk menggunakan tempat sampah tarik yang terintegrasi ke dalam lemari untuk tampilan yang ramping. Ingatlah bahwa pedoman ini dapat disesuaikan berdasarkan tata letak dan ukuran spesifik dapur Anda. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang kerja yang terorganisir dengan baik dan efisien yang sesuai dengan kebiasaan dan preferensi memasak Anda. Aturan segitiga dapur, juga dikenal sebagai segitiga kerja, adalah prinsip desain yang digunakan dalam tata letak dapur untuk mengoptimalkan efisiensi dan fungsionalitas ruang kerja. Konsepnya berkisar pada 3 area kerja utama di dapur: wastafel, kompor atau kompor, dan lemari es. Ketiga titik ini membentuk segitiga imajiner, dan tujuannya adalah untuk meminimalkan jarak dan penghalang di antara keduanya. Elemen kunci dari aturan segitiga dapur adalah sebagai berikut. 1. Tanggalum. Wastafel merupakan salah satu titik segitiga dan sering dianggap sebagai zona pembersihan atau persiapan. Disitulah Anda mencuci, mengupas, dan memotong bahan-bahan, serta membersihkan piring. 2. Tempat memasak atau kompor. Tempat memasak atau kompor tanam adalah titik lain dari segitiga dan mewakili zona memasak. Disinilah Anda menyiapkan dan memasak makanan. 3. Kulkas. Poin ketiga adalah lemari es yang berhubungan dengan tempat penyimpanan. Disinilah Anda menyimpan barang, bahan, dan sisa makanan yang mudah rusak. Idenya adalah untuk mengatur ketiga titik ini sedemikian rupa sehingga meminimalkan total jarak yang ditempuh di antara ketiga titik tersebut. Segitiga dapur yang dirancang dengan baik memungkinkan pergerakan yang efisien dan mengurangi langkah-langkah yang tidak perlu, membuat dapur lebih nyaman untuk menyiapkan makanan. Prinsip utama aturan segitiga dapur meliputi jarak total, jumlah jarak antara wastafel, tempat memasak, dan lemari es tidak boleh terlalu jauh untuk menghindari pergerakan yang tidak perlu. Jalur yang jelas, pastikan terdapat jalur yang jelas dan tidak terhalang di antara ketiga titik tersebut. Hindari menempatkan penghalang, seperti meja dapur atau furnitur berukuran besar, yang menghalangi. Bentuk segitiga. Meskipun disebut segitiga, bentuk sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan tata letak dapur. Tujuannya adalah untuk menciptakan aliran yang efisien antar area kerja utama. Keseimbangan. Upayakan keseimbangan dalam penempatan wastafel, kompor, dan lemari es, sehingga tidak ada satu area pun yang mendominasi tata ruang dapur. Meskipun aturan segitiga dapur adalah pedoman yang berguna, penting untuk dicatat bahwa dapur modern dapat memiliki tata letak yang berbeda, dan beberapa mungkin tidak sepenuhnya mengikuti konsep segitiga. Kuncinya adalah merancang tata letak dapur yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda,